kita juga bisa lihat nih Kak, bahwa Allah selalu memberi kesempatan kepada manusia untuk kembali kepada Dia. Nah, benar banget nih, bahwa secara turun-temurun bangsa Israel tuh meneruskan dosa kepada generasi-generasi. Nah, inilah yang mengakibatkan Tuhan murka kepada Israel dan membawa Israel kepada kehancuran. Tuhan itu hati kita dia tahu kok ya. Pengabdian pribadi, judul yang diberikan, pengabdian agung yang diberikan kan memang saya menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Saya hidup bersama-sama dengan Tuhan. Apa kabar? Pastinya hari ini menyenangkan. Nah, aku yakin nih semoga kita berada dalam keadaan yang sehat selalu ya. Nah, aku juga berharap nih Kak, buat kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Tapi sebelum kita masuk ke pelajaran kita, aku ingin bertanya nih Kak. Apa tuh Kak? Kakak pernah nggak sih ngelakuin kesalahan terus dapat teguran keras? Kalau aku nih sendiri, aku baru aja dapat teguran keras dari mamaku Kak. Aduh, kenapa tuh? Karena pulang malam. Biasa karena keasikan main ya sama teman-teman. Tapi jadinya nggak mau dilakuin lagi ya Kak? Iya, itu udah kayak wah. Nah, aku juga yakin nih teman-teman, kalau misalnya kita semua mungkin pernah mendapat teguran yang keras ya dari orang tua. Nah, melalui pelajaran ini dan pertanyaan tadi juga dikatakan bahwa tentunya kita mungkin terkadang dapat teguran yang keras dan juga mendapat akibatnya agar kita tidak melakukannya lagi di kemudian hari. Iya, benar banget. Dan kadang tuh banyak banget yang udah kita lihat di Alkitab bagaimana Tuhan tuh selalu marah kepada manusia yang sering melakukan perbuatan secara terus-menerus. Aku yakin nih kalau kita baca dalam Alkitab dan yang pastinya teman-teman tahu, bangsa Israel itu semakin hari semakin jahat dan semakin menjauh dari Tuhan. Hal inilah yang memutuskan Tuhan akhirnya menarik hadiratnya dari mereka. Dan akhirnya bangsa Israel mendapatkan berbagai macam kematian. Nah, karena seringnya terjadi kemarahan Tuhan itu Kak, jadi itu juga sebagai buat pelajaran buat kita. Dan bagi kita nih, pelajaran buat kita supaya kita dalam kehidupan ini selalu menjaga kehidupan kita agar tidak terhanyut dalam dosa. Nah benar, seperti yang orang Israel lakukan, di mana akhirnya Allah meninggalkan mereka dan mengatakan bahwa orang Israel ini telah melakukan hal yang bodoh, dan itu benar ya. Dan dikatakan bahwa mulai sekarang Israel itu akan mengalami berbagai peperangan. Wah, sepertinya pelajaran kita hari ini seru nih Kak. Kak. Namun sebelum itu, kayaknya kita harus perkenalan diri nih Kak. Mungkin mulai dari Kakak. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Brigita dari Jemaat Salemba. Halo semuanya, nama aku Angelica dari Jemaat Salemba. Nah, nanti akan kita lanjutkan lagi diskusi kita, tetap di Cornerstone Connection. Teman-teman, kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan kamu. Nah, sepanjang triwulan ini tema besarnya yaitu Raja-Raja dan Nabi-Nabi. Kita sudah masuk ke dalam pelajaran ke-8 dengan judul Pengabdian Agung. Ayat intinya terdapat di dalam 2 Tawarik 16 ayat 9 yang berbunyi, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan.
Nah, setelah dibacakan ayat tadi nih, kita tentunya mengetahui bahwa Allah ternyata melihat dan mempunyai penglihatan dimanapun kita dan melihat ke seluruh bumi ini. Dan Allah akan selalu memberikan kekuatan yang melimpah kepada siapapun yang sungguh-sungguh datang ke hadiratnya. Iya, benar banget. Dan juga kita dapati di sana bahwa Allah akan memperlihatkan murkanya kepada bangsa Israel dan konsekuensi yang didapatkan oleh bangsa Israel. Nah, baik teman-teman, kita buka buku Cornerstone kita dan kita buka kutipan yaitu dari Alfa dan Omega jilid 3 halaman 94. Aduh, begitulah kemuliaan Israelnya. Belum pernah umat pilihan Allah jatuh sedemikian hinanya dalam kemurtatan. Ada 450 orang Nabi Baal dan 400 orang Nabi Asyera. 1 Raja-Raja 18 ayat 19. Tidak kurang kuasa ajaib Allah yang bekerja yang dapat melindungi bangsa itu dari kebinasaan total. Israel dengan rela memisahkan dirinya sendiri dengan Yahweh. Namun dengan penuh kesabaran, Tuhan tetap merindukan mereka yang telah dihanyutkan oleh dosa. Dan agar dengan perantaraannya, banyak orang yang dapat dibawa kembali untuk menjadi setia kepada Allah leluhur mereka. Nah, kalau aku lihat di sini terdapat amaran kepada kita bahwa kemuliaan Allah lenyap dari hadapan orang-orang dan dari bangsa Israel itu tersebut. Bahkan dikatakan di sini terdapat 450 orang Nabi Baal dan 400 orang Nabi Asyera. Nah, aku yakin nih mungkin Tuhan sakit hati melihat bangsa Israel yang menyembah kepada Baal-Baal. Benar sekali, tapi kita juga bisa lihat nih Kak, bahwa Allah selalu memberi kesempatan kepada manusia untuk kembali kepada Dia. Nah, benar banget nih. Hal yang perlu kita banggakan sebagai umat Allah adalah bahwa Allah akan selalu setia terhadap kita ya, meskipun kita telah melakukan dosa berulang kali. Iya, benar banget. Apalagi kalau kita aja sendiri aja tuh kadang susah ya Kak, dalam memaafkan dan apalagi untuk membuat mereka tuh kembali lagi kepada kita. Ya, nah, selanjutnya aku pengen membaca beberapa kutipan dari Agustin dari Hippo, pemimpin gereja pada abad 4 sampai 5 yang berkutip, Kristus tidak berharga apa-apa kecuali Dia dihargai atas segalanya. Nah, selanjutnya di buku Cornerstone kita ada nih, apakah pendapatmu? Kira-kira kita tahu nggak sih? Oke. Di sini dikatakan nilailah pergumulan rohani berikut dari yang paling mudah sampai dengan yang paling sulit, yaitu ada memelihara pikiran yang murni, menahan diri dari gosip, jujur dalam pekerjaan sekolah, berbicara menggunakan kata-kata baik dan juga lainnya. Nah, menurut Kak Angel sendiri nih, mana sih yang paling mudah kita lakukan sampai yang paling sulit? Kalau aku sendiri, mungkin yang paling mudah itu menahan diri dari meminum alkohol, karena aku sendiri belum pernah nih. Karena kalau yang paling mudah, kalau yang paling sulit mungkin mungkin apa ya, memelihara pikiran yang murni, karena kita seringkali memikirkan dosa-dosa duniawi nih. Iya, benar. Kak Angel gitu. Kalau mungkin aku kayaknya sama deh Kak, karena aku juga belum pernah minum alkohol. Dan kalau memelihara pikiran yang murni juga sama, karena kadang masih susah aja kita buat manusia, apalagi kan kayak pasti pemikiran murni tuh kita udah berujung ke gosip juga ya Kak. Mungkin gosip juga susah ya. Iya, gosip juga susah. Aduh, sering kali makanya kita harus menyucikan diri nih di hadapan. Iya, benar. Nah, dari bacaan kita di Apakah Kamu Tahu ini dapat kita lihat bahwa secara turun-temurun bangsa Israel tuh meneruskan dosa kepada generasi-generasi. Nah, inilah yang mengakibatkan Tuhan murka kepada Israel dan membawa Israel kepada kehancuran. Benar. Begitu pula dengan kehidupan kita. Di sini dilihat bahwa dengan adanya kesalahan yang telah kita lakukan, maka itu akan membawa kita kepada sebuah kehancuran dan kita akan semakin terjerumus ke dalam dosa dan semakin besar, Kak. Nah, aku jadi ingat nih suatu ayat yaitu yang terdapat dalam Mazmur 14 ayat 1. Terdapat juga di buku Cornerstone kita. Dikatakan bahwa orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Nah, aku juga pengen tanya nih. Nah, teman-teman kira-kira tahu nggak ya, di Apakah Kamu Tahu ini dikatakan dalam buku Cornerstone kita bahwa dalam usaha untuk mempertahankan perbedaan di antara tokoh-tokoh yang ada dalam cerita, perhatikan peran yang dimainkan oleh setiap orang dan makna Ibrani di balik mereka.
Contohnya Asa, Raja Yehuda, yaitu tabib atau dokter atau dewa. Izebel, istri Ahab dan Ratu Israel, terkutuk atau wanita yang adalah iblis. Hanabi, yaitu nabi yang menegur Asa karena menyuap Ben-Hadad, yaitu adalah Yahweh itu berkemurahan atau dia telah menunjukkan kepadaku kasih karunia. Baesa, Raja Israel, yaitu kegagahan atau menyakitkan hati atau dia yang membawa sampah. Ben-Hadad, Raja Aram atau Syria, yang disogok oleh Asa untuk memutuskan hubungannya dengan Raja Baesa. Arti namanya ialah anak dewa Hadah. Lalu Abia, yaitu ayah dari Asa, arti namanya ialah Yahweh adalah bapakku atau bapa dari lautan. Nah, ini adalah makna-makna menarik ya yang jarang kita tahu. Nah, Kak, ini kan pelajarannya menarik banget nih, Kak ya. Tapi mungkin aku belum mengerti beberapa. Masih banyak yang ada aku mungkin ragu gitu, Kak. Jadi kayaknya kita harus berdiskusi juga dengan Pak Pendeta. Nah, mungkin teman-teman yang di rumah juga masih ada yang ragu nih, Kak. Oleh karena itu, untuk diskusi selanjutnya, mari kita undang Pak Pendeta. Nanti kita akan kembali lagi untuk berdiskusi tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, teman-teman, kita ingin melanjutkan nih diskusi kita yang tadi, dan sekarang kita sudah ada bersama dengan Pak Pendeta. Shalom Pak Pendeta. Shalom Pak Pendeta. Sehat semua ya. Sehat. Puji Tuhan. Nah, untuk itu kita akan mulai berdiskusi nih teman-teman. Nah, untuk pertanyaan pertama Pak Pendeta. Tentunya kita tahu bahwa pengaruh dari dunia ini sangat menggiurkan, terutama bagi anak-anak muda, karena banyak hal yang terus diperbarui terus. Dan menurut Pak Pendeta sendiri, apa yang harus kami lakukan agar tidak terhindar dengan atau tidak tergiur dengan perubahan dunia ini? Iya, pelajaran sekolah sahabat kita kan memberikan bagaimana seorang Asa, ya Raja Asa, yang hidupnya tadinya begitu dekat dengan Tuhan, dia pokoknya baik dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, sampai dia posisinya lebih baik. Tapi pada waktu dia lebih baik, dia justru lari dari Tuhan. Ya, pada waktu dinasehatin dia malah tambah keras lagi, ya, tambah keras lagi, yang akhirnya mengakibatkan turunan-turunannya yang tadi mungkin sudah kalian bahas tadi. Ya, jadi banyak hal yang sebenarnya harus kita lakukan untuk melihat bahwa persoalan kehidupan modern sekarang ini harus kita hadapi dengan baik, harus kita lakoni dengan baik, harus kita pikirkan dengan baik bahwa ini tidak akan berpengaruh kepada hubungan saya dengan Tuhan. Justru dengan keadaan yang seperti sekarang ini, mendekatkan diri kita justru harus lebih dekat kepada Tuhan. Pertanyaan kedua nih Pak Pendeta. Gimana sih Pak Pendeta ceritanya bangsa Israel hingga membuat murka Allah? Dan kalau misalnya kita sangkutkan kepada kehidupan kita hari ini, kehancuran apa aja, kejatuhan apa aja yang bisa membuat Allah itu murka? Iya, kehidupan orang Israel kan ya kita selalu pelajari, ada naik turun, ya naik turun. Ya biasanya pada waktu mereka turun itu mereka sudah dalam keadaan terpuruk, mereka panggil Tuhan, ya akhirnya Tuhan bebaskan mereka, setia mereka pada Tuhan, mereka naik. Tapi pada waktu mereka sudah naik, sudah aman hidupnya, sudah enak-enak hidupnya, akhirnya mereka lupa kepada Tuhan, bahkan jauh daripada Tuhan, turun lagi, kan begitu seterusnya. Dan pelajaran kita sekarang ini juga memberikan pada kita bahwa mereka itu awalnya sih ya oke-oke aja, awalnya dekat dengan Tuhan, awalnya mereka setia kepada Tuhan, awalnya mereka mengandalkan Tuhan. Pada waktu mereka sudah rasa aman semuanya, tidak ada apa-apa lagi, mereka akhirnya jauh lagi daripada Tuhan. Jadi kejatuhan itu biasanya bukan hanya pada waktu kita susah, ya, pada waktu kita susah, saya begitu percobaan datang, godaan datang, kemudian kita katakan, aduh nih kenapa sih Tuhan kasih godaan gini ya? Kalau sadar kemudian balik, ya itu yang diharapkan. Tapi kalau sudah begitu, tanggung udah pada begini, aku tinggalin aja, ya.
Daripada begini, udah nggak usah ke gereja aja. Daripada begini, nggak usah baca firman Tuhan aja. Akhirnya meninggalkan Tuhan, bukan berbalik kepada Tuhan. Jadi pencobaan-pencobaan yang datang atau godaan-godaan yang datang itu seharusnya mendekatkan diri kita kepada Tuhan, bukan justru menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak Pendeta. Tentunya kita tahu bahwa Allah akan selalu bersama dengan umat-umatnya yang bergantung padanya. Nah, dengan cara spesifik apa Allah dapat membantu atau menguatkan umat-umatnya yang bergantung kepadanya? Iya, kita sebenarnya harus ingat bahwa Tuhan itu tahu kok kesusahan kita gitu ya. Tuhan itu mengerti kesusahan kita. Tuhan itu melihat kesusahan kita ya. Pelajaran sekolah sahabat kita memberikan bahwa Tuhan itu hati kita dia tahu kok ya. Pengabdian pribadi judul yang diberikan, pengabdian agung yang diberikan kan memang saya menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Saya hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kalaupun saya lagi drop, lagi jatuh tapi bersyukur pada Tuhan, Tuhan kan memperlihatkan siapa Tuhan yang memperhatikan umatnya. Jadi kita sebenarnya tidak perlu takut, tidak perlu ragu. Yang penting kita terus berhubungan dengan Tuhan, bergantung dengan Tuhan, baca firman Tuhan, belajar sekolah sahabat, ya. Kemudian kita memuji Tuhan dengan nyanyian, menolong orang lain dan sebagainya, mengingatkan kita bahwa siapa diri kita sebenarnya. Apalagi zaman sekarang kan banyak metode, banyak cara, ya. Kalau kalian masih nonton TV nggak ya? Udah jarang banget. Nah, TV pun mungkin nontonnya YouTube. Iya. Iya, jadi ke YouTube. Misalnya acara ini juga aja ke YouTube. Jadi semuanya kan itu mempermudah kita untuk sebenarnya bisa kok kita sebenarnya daripada melihat yang lain-lain yang apa semuanya. Ya ada kok pelajaran Cornerstone gitu ya. Ini ada pelajaran sekolah sahabatnya, ada renungan pagi, ini ada ini yang bisa menguatkan kita untuk bergantung kepada Tuhan. Nah, Pak Pendeta, kalau pertanyaan yang keempat, apa aja sih berhala modern yang ada di kehidupan kita sekarang ini, Pak Pendeta? Berhala modern kehidupan kita sekarang ini, menurut kalian apa? Ya banyak ya gadget. Terus kalau misalnya ada orang yang pecinta fashion, bisa fashion, terus yang kayak mungkin laki-laki mungkin PS. Banyak. Iya, game ya. Tapi gamer juga perempuan banyak tuh sekarang. Iya sih. Tapi mungkin lebih ada juga yang K-pop kali menurut. K-pop ya. yang suka ada di Korea. Jadi lebih pada hal-hal yang demikian. Jadi banyak sebenarnya pencobaan, banyak godaan. Tergantung kita menyikapinya untuk apa. Maksudnya kalau itu akhirnya sampai kita nggak kerjakan apa-apa, kerjakan sekolah kita nggak kerjakan, ya tugas-tugas sekolah kita nggak kerjakan, kita nggak baca kitab, nggak baca ini, yang penting itu aja, pokoknya bangun pagi itu duluan, sampai tengah malam itu juga tidur, bangun lagi kerjakan itu aja. Ada yang begitu ya, ada begitu, itu akan jadi berhala di zaman sekarang ini ya. Bahasa zaman sekarang kan kalau internet mati, makanya kalau internet diputus saja sehari ya. Dulu kan sempat ya rusak itu ya, yang ada ada kerusuhan dulu ya. Jakarta Blackout atau beda? Iya, apa waktu itu tuh? Ya ada yang nggak ada tuh, kayak kita, mau bikin apa semuanya bingung, mau bikin apa semua bingung. Tapi kalau ada internet ya seolah-olah ya aman aja lah. Mau orang tua kita ada di rumah, mau teman kita ada dekat begini apa enggak, bagi kita yang penting ya ada temen nih ya. Jadi itu jadi satu. Tapi bagaimana kita menyikapinya dengan baik untuk jadi berkat bagi kita, mendekatkan hubungan kita dengan Tuhan, ya bisa saja ya. Kan banyak pelajaran sekolah sahabat, banyak khotbah di sana, banyak seminar rohani di sana, ya banyak juga. Saya lihat juga permainan ikannya, saya juga lihat juga yang animasi rohani, animasi rohani yang ada. Saya juga nonton juga, lihat, ini juga. Ya, jadi satu ide juga bagi kita bahwa ini begini ya, gitu kan, lebih membuka kita lebih dekat. Gitu. Pak Pendeta, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana Allah bekerja untuk memberikan kepada kita lebih ke penguatan atau
agar kita terhindar dari kepelisiran duniawi dan juga ya dosa-dosa duniawi. Bagaimana Allah bekerja untuk menghindari itu? Apa kira-kira ya? Ya, mungkin yang lebih jelas dalam situasi sekarang ini, yang punya hobinya traveling, ya. Pokoknya libur sedikit, nggak boleh ada libur lah, ya. Libur sedikit jalan, libur sedikit pergi, ya. Entah perginya yang pakai paspor atau yang nggak pakai paspor, gitu ya. Yang penting pergi, ya. Situasi sekarang ini membuat kita nggak bisa kemana-mana, ya. Situasi sekarang ini membuat kita, apalagi orang-orang yang memang hobi demikian, aduh ini gimana ya? Ini gimana ya? Ya. Rasa tidak inikannya. Jadi banyak sekarang orang yang membuat namanya apa? Metaverse itu ya. Metaverse ya. Karena lagi rame sekarang ya. Iya. Ya, dari saudara-saudara kita lain juga katakan, ini bisa nggak nih ya pergi naik haji pakai metaverse itu ya? Kita bisa nggak ke Holy Land pakai metaverse itu kan? Apa semuanya? Itu sah apa enggak gitu kan? Dan lain sebagainya. Ya, memang orang lagi membuat sedemikian rupa dengan ilmu pengetahuannya, dengan tambahan lainnya, pengetahuannya, membuat segala sesuatunya itu lebih mudah, lebih kelihatan dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanyakan modern apa dan bagaimana, ya segala sesuatu tersedia kok sekarang. Segala sesuatunya tersedia. Ya, apapun sekarang orang sudah menggunakannya dengan apa? Dengan satu kemudahan yang didapat melalui melalui internet, melalui lain sebagainya ya. Juga mengenai makanan gitu kan apa semua. Walaupun PPKM 4 misalnya, sampai PPKM 4 rumah makannya orang tenang aja, di rumah masih bisa mesen gitu ya. Masih bisa mesen, udah nggak sibuk antri, bahkan setelah PPKM 2 kemarin itu juga orang masih jarang aja enak di rumah aja kok mesen gitu ya. Dan banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya yang membuat kita sebenarnya bisa lebih mudah, tapi ingat bahwa itu harus tetap dalam koridor kita, bahwa kita bersyukur pada Tuhan dengan kemudahan itu, tidak melupakan Tuhan dengan hal-hal seperti itu. Ya, jangan menganggap bahwa akhirnya kita lupa Tuhan. Ya, Tuhan kasih kepintaran bagi seseorang itu kan untuk membantu orang lain, tapi kita harus lihat ya pada yang memberinya, bukan kepada hasilnya untuk gunakan hal-hal yang tidak baik begitu. Amin ya Pak. Gak kerasa nih teman-teman, diskusi kita udah mau berakhir aja nih Kak. Iya, mungkin dari Pak Pendeta boleh kasih satu atau dua kesimpulan untuk teman-teman Cornerstone yang lain supaya bisa diingat dan dapat menjaga imannya. Mungkin sekalian untuk doakan kami Pak Pendeta. Oke. Pada orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita ke-8 pengabdian agung memberikan pada kita, sebenarnya Tuhan itu begitu perhatian kepada kita. Tuhan itu memperhatikan kita, Tuhan itu tahu kita, kebutuhan kita dan lain sebagainya. Hanya kadang-kala kita lupa lari kepada Tuhan. Pelajaran kita mengingatkan, datang kepada Tuhan, bukan hanya pada waktu kita susah, tapi pada waktu senang pun jangan lupa Tuhan. Pada waktu kita senang, pada waktu kita berhasil, jangan lupa bahwa Tuhanlah yang memberikan keberhasilan, Tuhanlah yang menuntun kita untuk bisa sukses, Tuhanlah yang menuntun kita pada zaman modern sekarang ini dengan segala kecanggihannya. Kita harus ingatnya bahwa itu berasal daripada Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita selama kita mencari Dia dan bergantung sepenuhnya kepada Dia. Kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih karena pelajaran yang Tuhan berikan bagi kami. Kami terima kasih atas pelajaran yang mengingatkan kami untuk kami selalu bergantung pada Tuhan. Kami terima kasih karena Tuhan selalu mengingatkan kami bahwa Engkau selalu memperhatikan kami, Engkau begitu menyayangi kami, dan Engkau menunggu kami agar kami boleh selalu lari dan berjalan bersama-sama dengan Engkau. Pada saat ini ya Bapa, kami menyerahkan kepada semua orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan tuntun, Tuhan peliharakan mereka, Tuhan berikan keberhasilan dalam kehidupan mereka. Demikian juga yang dalam keadaan susah dan berseru pada Tuhan, Tuhan kiranya menjawab seruan mereka
dan memberikan segala kebutuhan kehidupan mereka. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan dan kekuatan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Nah, oke lah untuk teman-teman di rumah, itulah pembahasan kita untuk sepanjang pekan ini dan tidak terasa bahwa diskusi kita telah berakhir ya. Terima kasih untuk seluruh teman-teman yang telah menonton. Benar banget, semangat terus dalam mempelajari Alkitab dan buatlah ketetapan untuk membaca Alkitab dari halaman ke halaman dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Terima kasih sahabat Hope Channel yang telah setia menonton sampai sekarang dan tetap kita akan menonton pekan-pekan berikutnya tetap di Cornerstone Connection.